Nama saya Akil Nur Kariski dari Ilmu Pemulihan Ternak kelas D kelompok 8. Di sini saya menjelaskan tentang laporan ilmu pemulihan ternak mengenai nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas. Ya, jadi kita masuk ke bab pendahuluan. Jadi heritabilitas itu merupakan suatu parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur keragaman fenotipik akibat pengaruh genetik aditif. Jadi semakin nilai heritabilitas itu mendekati angka 1, maka semakin baik penampilan dan ternak tersebut cenderung menghasilkan keturunan yang semakin baik. Jadi perhitungan nilai heritabilitas pada sapi pedaging ini diperlukan saat proses seleksi dan saat rancangan perkawinan. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu genetik pada keturunan yang akan dihasilkan. Masuk ke korelasi genetik, merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik yang disebabkan oleh adanya ekspresi gen. Nah, ekspresi gen itu dapat berupa satu gen mengekspresikan satu sifat, satu gen mengekspresikan banyak sifat, dan beberapa gen mengekspresikan satu sifat. Nilai korelasi genetik ini semakin mendekati 1 berarti menunjukkan semakin tinggi hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain. Perhitungan nilai korelasi genetik ini diperlukan untuk mengetahui hubungan antara bobot lahir dengan bobot sapi pada sapi pedaging. Kemudian kita masuk ke nilai repeatabilitas. Jadi repeatabilitas itu merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Semakin mendekati angka 1, maka semakin besar peluang ternak untuk mengulangi produksi yang sama dengan produksi pertama. Terdapat dua jenis nilai repeatabilitas, yaitu repeatabilitas antar kelas dan dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan untuk mengetahui tingkat performance pengulangan produksi sapi pedaging dengan dua data, sedangkan repeatabilitas dalam kelas digunakan untuk mengetahui tingkat performance pengulangan produksi sapi pedaging dengan lebih dari dua data. Tujuan dari praktikum ilmu pemulihan ternak menurut saya pribadi supaya praktikan mengetahui apa itu heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas beserta kegunaan-kegunaannya. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan agar praktikan mampu melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas baik dalam kelas maupun antar kelas berdasarkan data yang telah diperoleh. Jadi manfaat dari praktikum ilmu pemulihan ternak menurut saya pribadi yaitu ketika kita sudah terjun ke dunia peternakan secara langsung. Perhitungan parameter pemulihan ternak bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu genetik pada keturunan yang akan dihasilkan. Selain itu, praktikum ilmu pemulihan ternak juga bermanfaat untuk mengetahui hubungan antara dua sifat yang ada pada ternak dan juga bermanfaat untuk mengetahui performance pengulangan pada produksi ternak yang kelak dipelihara. Ya, berikut merupakan data dari sapi pedaging peranakan ongole atau sapi PO yang nanti akan dihitung parameter genetiknya. Ya, berikut merupakan rekapitulasi data. Ya, berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot lahir 1 pada sapi pedaging PO. Dapat diketahui bahwa N titik atau jumlah total anak yaitu 20, NI atau jumlah anak per pejantan yaitu 5, S jumlah pejantan yaitu ada 4, dan K koefisien anak per pejantan yaitu 5. Yang pertama yang harus dihitung yaitu faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik-titik kuadrat per N titik. Dihasilkan hasil 18.389,08013. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi faktor koreksi. Hasilnya yaitu 0,48187. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK min sigma I YI titik kuadrat per NI. Nah, hasilnya yaitu 7,8355. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Hasilnya yaitu 3. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik min S. Hasilnya yaitu 16. Nah, yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Hasilnya yaitu 0,16.
Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dengan rumus JKW per DBW. Hasilnya yaitu 0,4897. Nah, yang ke-8 yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW. KTHW itu sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Nah, hasilnya itu yaitu 0,4897. Nah, yang ke-9 yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS itu sama dengan ragam kuadrat S. Nah, rumusnya yaitu KTS min KTW per K. Hasilnya yaitu min 0,06594. Nah, di sini sudah tersaji daftar sidik ragam. Dari daftar sidik ragam tersebut kita dapat menghitung heritabilitas bobot lahir pada sapi PO dengan rumus 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Hasilnya yaitu minus 0,6224. Heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur keragaman fenotipik akibat pengaruh genetik aditif. Nah, nilai heritabilitas yang diperoleh pada bobot lahir satu sapi PO yaitu minus 0,6224. Nah, nilai tersebut itu tidak termasuk ke dalam rentang nilai heritabilitas. Rentang nilai heritabilitas yaitu berkisar antara 0 sampai 1. Standar heritabilitas yang baik berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Nah, nilai heritabilitas negatif tersebut yang tidak termasuk dalam rentang dipengaruhi oleh faktor kurangnya pejantan dalam populasi tersebut. Hal ini menyebabkan nilai keragaman pejantan lebih kecil dibandingkan nilai keragaman anak dalam pejantan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi. Berikut merupakan rekapitulasi data heritabilitas bobot sapi 1 pada sapi PO. Nah, dapat diketahui bahwa N titik atau jumlah total anak yaitu 20, NI jumlah anak per pejantan yaitu 5, S jumlah pejantan yaitu 4, dan K koefisien anak per pejantan yaitu 5. Yang pertama yang dihitung yaitu faktor koreksi atau FK dengan rumus Y titik kuadrat per N titik. Hasilnya yaitu 291.152,5805. Yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I YI titik kuadrat per NI dikurangi FK. Nah, hasilnya yaitu 1,8975. Yang ketiga yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y kuadrat IK dikurangi sigma I YI kuadrat per NI. Hasilnya itu yaitu 79,332. Yang keempat yaitu derajat bebas antar pejantan atau DBS dengan rumus S-1. Hasilnya yaitu 3. Yang kelima yaitu derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N titik min S. Hasilnya yaitu 16. Yang keenam yaitu kuadrat tengah antar pejantan atau KTS dengan rumus JKS per DBS. Hasilnya yaitu 0,6325. Yang ketujuh yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW dan rumus JKW per DBW. Hasilnya yaitu 4,95825. Nah, yang kedelapan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau KTHW itu sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Nah, hasilnya itu sama dengan KTW berarti 4,95825. Yang kesembilan yaitu kuadrat tengah harapan antar pejantan atau KTHS. KTHS itu sama dengan ragam kuadrat S. Rumusnya yaitu KTS min KTW per K. Hasilnya yaitu minus 0,86515. Nah, dapat diketahui dari perhitungan di atas daftar sidik ragam sebagai berikut. Setelah itu dapat dihitung heritabilitas bobot sapi dengan rumus 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S plus ragam kuadrat W. Hasilnya yaitu minus 0,84547.
Nah, heritabilitas merupakan suatu parameter genetik yang digunakan sebagai pengukur keragaman fenotipik akibat pengaruh genetik aditif. Nilai heritabilitas pada bobot sapi 1 yang diperoleh yaitu minus 0,84547. Nilai heritabilitas tersebut pada sapi PO tidak termasuk dalam rentang nilai heritabilitas karena rentang nilai heritabilitas berkisar antara 0 sampai 1. Standar heritabilitas yang baik berkisar antara 0,6 sampai 0,8. Nah, nilai heritabilitas negatif dan tidak termasuk dalam rentang dipengaruhi oleh faktor kurangnya pejantan yang digunakan dalam populasi tersebut. Hal ini menyebabkan nilai keragaman pejantan lebih kecil dibandingkan nilai keragaman anak dalam pejantan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai korelasi genetik antara bobot lahir dan bobot sapi. Nah, di sini sudah tersaji rekapitulasi data korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 pada sapi pedaging PO. Nah, dapat diketahui bahwa A merupakan bobot lahir sapi PO1, B merupakan bobot sapi PO1, ragam kuadrat XX merupakan ragam kuadrat yang diperoleh dari perhitungan nilai heritabilitas 1 bobot lahir 1 sebesar minus 0,06594. Ragam kuadrat SY diperoleh dari perhitungan ragam kuadrat S pada nilai heritabilitas 2 atau pada bobot sapi sebesar minus 0,86515. N titik merupakan jumlah total anak yaitu 20, NI yaitu jumlah anak per pejantan yaitu 5, S merupakan jumlah pejantan yaitu 4, dan K koefisien anak per pejantan yaitu 5. Yang pertama yaitu kita menghitung faktor koreksi, rumusnya yaitu X titik kali Y titik per N titik. Hasilnya yaitu 73.171,22475. Yang kedua yaitu jumlah hasil kali antar pejantan atau JHKS, rumusnya yaitu sigma I XI titik kali YI titik per NI dikurangi faktor koreksi. Hasilnya yaitu minus 0,23875. Yang ketiga yaitu jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW, itu rumusnya sigma I, sigma K, XIK, YIK min sigma I XI titik, YI titik per NI. Hasilnya yaitu 20,284. Nah, selanjutnya kita menghitung derajat bebas antar pejantan atau DBS, rumusnya yaitu S-1, hasilnya yaitu 3. Selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW, rumusnya itu N titik min S, hasilnya yaitu 16. Yang keenam yaitu hasil kali rata-rata antar pejantan atau HKRS, rumusnya yaitu JHKS per DBS, hasilnya yaitu 0,07958. Yang ketujuh yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW, itu rumusnya JHKW per DBW, hasilnya yaitu 1,26775. Selanjutnya kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW. HKRHW itu sama dengan COV sama dengan HKRW, yaitu 1,26775. Nah, selanjutnya kita menghitung hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS itu sama dengan COV-S. Rumusnya yaitu HKRS dikurangi HKRW per K. Hasilnya yaitu minus 0,269466. Nah, di sini sudah tersaji daftar sidik ragam. Nah, dari daftar sidik ragam dapat diperoleh nilai korelasi genetik yaitu dengan rumus 4 COV-S per akar 4 ragam kuadrat SX dikali 4 ragam kuadrat SY. Dihasilkan hasil minus 1,128. Nah, korelasi genetik merupakan hubungan antara satu sifat dengan sifat yang lain yang disebabkan oleh ekspresi sifat gen. Nilai korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 pada sapi PO yaitu minus 1,128. Nilai tersebut tidak termasuk dalam rentang nilai korelasi genetik karena nilai rentang korelasi genetik berkisar antara minus 1 sampai 1. Nah, standar nilai korelasi genetik antara bobot lahir dengan bobot sapi yaitu yang ideal 0,38 sampai 0,59. Nah,
nilai korelasi genetik yang tidak termasuk di dalam rentang dipengaruhi oleh faktor rendahnya nilai heritabilitas. Ya, selanjutnya kita masuk ke pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir. Nah, di sini sudah tersaji rekapitulasi data repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi PO. Dari sini dapat diketahui bahwa N atau jumlah individu yaitu 8. Nah, rumusnya yaitu sigma XY dikali dalam kurung sigma X dikali sigma Y per N dibagi akar sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat per N. Nah, hasilnya yaitu 0,58. Nah, jadi repeatabilitas itu merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas antar kelas digunakan apabila hanya ada dua data yang diketahui. Nah, nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi PO yaitu 0,58. Nilai tersebut termasuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas. Karena rentang nilai repeatabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Nilai standar untuk repeatabilitas yaitu berkisar antara 0,4 sampai 0,6. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh faktor keragaman genetik dan keragaman lingkungan permanen. Jadi kita masuk ke pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi. Jadi di sini sudah tersaji rekapitulasi data repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi PO. Nah, dapat diketahui bahwa N titik atau jumlah total anak yaitu 20, MI atau banyaknya ulangan data yaitu 3, M titik atau jumlah total seluruh ternak yaitu 36, dan K atau koefisien anak per pejantan yaitu 3. Yang pertama yaitu kita menghitung faktor koreksi atau FK, rumusnya yaitu Y titik kuadrat per M titik. Hasilnya yaitu 521.837,68. Nah, yang kedua yaitu jumlah kuadrat antar individu atau JKB, rumusnya yaitu sigma I Y kuadrat Y titik kuadrat per MI dikurangi faktor koreksi. Hasilnya yaitu 59,95. Selanjutnya yaitu kita menghitung jumlah kuadrat pengukuran dalam individu atau JKW, rumusnya yaitu sigma I sigma J Y kuadrat IJ dikurangi sigma I Y titik kuadrat per MI. Nah, hasilnya yaitu 61,74. Selanjutnya kita menghitung derajat bebas antar individu atau DBB, rumusnya yaitu N-1 yaitu hasilnya 11. Yang kelima kita menghitung derajat bebas pengukuran dalam individu atau DBW, rumusnya yaitu N dikali dalam kurung MI min 1, hasilnya yaitu 24. Yang ke-6 kita menghitung kuadrat tengah antar individu atau KTB, rumusnya yaitu JKB per DBB. Nah, hasilnya yaitu 5,45. Yang selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah pengukuran dalam individu atau KTW. KTW itu rumusnya JKW per DBW. Hasilnya yaitu 2,5725. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu atau KTHW. KTHW itu sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Nah, hasilnya yaitu 2,5725. Selanjutnya kita menghitung kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB. Rumusnya yaitu KTHB sama dengan ragam kuadrat B. Nah, rumusnya yaitu KTB min KTW per K. Hasilnya yaitu 0,959. Nah, dari situ dapat dibuat daftar sidik ragam sebagai berikut. Nah, setelah itu kita dapat menghitung nilai repeatabilitas dengan rumus ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat W. Nah, hasilnya yaitu 0,27. Jadi, repeatabilitas itu merupakan suatu parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performance ternak dari produksi pertama dengan produksi selanjutnya. Repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila yang data diketahui itu lebih dari 2 data. Nah, nilai repeatabilitas yang diketahui pada bobot sapi yaitu 0,27. Nilai tersebut termasuk ke dalam rentang nilai repeatabilitas karena rentang nilai repeatabilitas itu berkisar antara 0 sampai 1. Nilai standar repeatabilitas yaitu berkisar antara 0,4 sampai 0,6. Nilai repeatabilitas dipengaruhi oleh keragaman genetik dan faktor keragaman lingkungan permanen.
Nah, dari perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai heritabilitas pada bobot lahir 1 sapi peranakan ongole yaitu sebesar minus 0,6224. Nilai heritabilitas pada bobot sapi 1 sapi peranakan ongole yaitu minus 0,84547. Korelasi genetik antara bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 pada sapi peranakan ongole yaitu minus 1,128. Nilai repeatabilitas antar kelas pada bobot lahir sapi peranakan ongole yaitu 0,58 dan repeatabilitas dalam kelas pada bobot sapi-sapi peranakan ongole yaitu 0,27. Sekian penjelasan saya mengenai laporan praktikum ilmu pemeliharaan ternak mengenai nilai heritabilitas, nilai korelasi genetik, dan nilai repeatabilitas. Terima kasih.